Sejak dulu Vivo V Series adalah salah satu smartphone favorit yang selalu saya tunggu-tunggu kemunculannya. Saya suka Vivo V Series karena selalu ngasih inovasi di setiap seri barunya. Nggak terkecuali di Vivo V23 5G ini yang menurut saya adalah salah satu smartphone dengan desain terbaik di kelas mid-range saat ini. Coba lihat aja seberapa cakep bodinya. Tapi apakah Vivo V23 5G ini cuma menang cakepnya aja? Bagaimana dengan jeroannya? Mari kita kamera test dan gaming test sekalian bareng-bareng. Dari desain bodinya, dengan mantep saya bakal bilang kalau ini adalah salah satu yang terbaik di deretan V Series selama ini. Bahkan mungkin juga di kelas mid-range. Punya desain yang terlihat elegan, premium, dan minimalis. Khususnya karena metal flat frame desain di warna sunshine gold-nya ini. Jujur kualitasnya mirip banget sama iPhone 13 Pro warna gold. Malah ini lebih tipis kalau dibanding punya iPhone. Bodi belakang ini dinamain color changing fluoride edgy glass design. Jadi smartphone pertama di Indonesia yang pakai desain kayak gini. Dengan material fluoride edgy glass yang punya tekstur matte, smooth banget di jari, nggak ada bekas fingerprint sama sekali dan tahan sama goresan ringan. Build quality-nya bagus dan solid, sama sekali nggak ada rongga kosong di setiap sisinya. Yang uniknya bisa beradaptasi sama UV light, jadi bisa berubah warna kayak gini. Tergantung arah cahaya dan seberapa banyak kondisi penerangan cahayanya. Terus desain modul kameranya ini juga minimalis banget dan nggak kebanyakan ornamen. Yang menurut saya filosofi less is better malah lebih cocok kalau ada di sini. Punya ultra slim design dengan berat cuma 181 gram dan ketipisannya cuma 7,55 mm aja. Jadi terasa ringan dan nyaman handheldnya. Selain warna sunshine gold, ada juga varian warna lain yaitu Stardust Black, yang punya desain yang nggak kalah kerennya dan terlihat lebih gagah. Overall sih punya desain yang identik, tapi bedanya di bagian flat frame-nya ini punya material matte yang lebih keset di tangan. Nggak glossy kayak di warna goldnya yang terkadang masih ninggalin bekas sidik jari. Jadi masalah selera aja kalau ini. Intinya menurut saya desain dan build quality Vivo V23 5G ini bisa dibilang nyaris sempurna. Dan termasuk salah satu yang paling cakep saat ini buat kelas mid-range. Terus balik ke desain body bagian depannya. Yang bisa ditebak pertama kali pasti yang dilihat ada di notch-nya ini. Yang mungkin buat sebagian orang dirasa kurang kekinian karena masih pakai notch. Meskipun saya sedikit bingung juga. Karena sampai sekarang pun iPhone juga masih pakai notch, lebih gede dari ini malah. Tapi jarang dikomplain. Kalau menurut saya desain notch di Vivo V23 5G ini justru sama sekali nggak ada masalah. Dan malah terlihat lebih keren. Apalagi bezel di samping-sampingnya ini sekarang juga terlihat tipis banget. Dan panjangnya notch ini juga karena faktor fungsional. Karena sekarang pakai dua buah front camera, yaitu 50 plus 8 megapiksel front net cameras. Yang bisa saya bilang juga sebagai salah satu smartphone dengan kualitas front kamera terbaik dan terlengkap saat ini untuk kelas mid-range. Ini buktinya. Hasil kualitas kamera depan itu kan biasanya gampang dibedain sama kamera belakang. Kalau di Vivo V23 5G ini kalian bakalan susah bedain mana yang dijepret pakai kamera depan dan belakang. Soalnya punya detail dan dynamic range baik kamera belakangnya. Dan mantapnya hampir semua fitur yang ada di kamera belakangnya juga ada di front kameranya. Misalnya bisa motret dengan sudut lebar kayak gini. Bisa motret bokeh kayak gini. Bisa 4K video. Bisa dual view video. Selain itu, filter-filter yang biasanya cuma berfungsi di kamera belakangnya juga bakal bisa kamu pakai di front camera. Seperti fitur multi-style portrait, bahkan filter sampai AI face beauty-nya juga bisa dipakai secara real time sekaligus. Cuma memang masih ada satu hal yang saya sayangkan, yaitu absennya OIS di front camera. Karena meskipun udah kita aktifin fitur steady face selfie videonya, tentu saja tingkat kestabilan IIS masih belum bisa di-compare dengan OIS. Seandainya ada, bakalan perfect banget front kameranya. Terus kalau di kamera belakang biasanya punya flashlight buat kondisi gelap, Vivo V23 5G ini punya dual tone spotlight yang terdiri dari dua LED flash kayak gini. Ada warm dan cool tone. Bahkan bisa kita atur, mau lebih dominan warm tone lighting atau cool tone lighting. Atau bisa juga balance. Jadi tetap aman buat vlogging dan foto di kondisi gelap. Selain itu masih punya AI Extreme Night juga kayak kamera belakangnya. Yang menurut saya lagi-lagi adalah salah satu front kamera terbaik buat foto dalam kondisi low light. Jujur kalau di smartphone mid-range lain dalam kondisi kayak gini udah pasti noise ada di mana-mana. Dan gambar bakalan blur.
Jadi front kameranya bisa secakap ini meskipun gelap itu kebantu sama eye autofocusnya, dual tone spotlight, plus AI-nya Vivo yang dari dulu memang selalu bagus kalau nanganin cahaya, baik di kondisi overexposure maupun low exposure. Kesimpulannya front camera yang ada di Vivo V23 5G ini benar-benar dikasih porsi secara adil kayak kamera belakang. Jadi bisa saya bilang ini bakal surga banget buat kalian yang suka vlogging dan foto-foto. Karena belum ada smartphone lain di kelas mid-range yang bisa ngasih fitur dan kualitas front camera sebagus dan selengkap ini. Kamera belakangnya terdiri dari triple rear camera yang masing-masing 64MP AF night camera, 8MP super wide angle camera, dan 2MP super macro camera. Kualitas main kameranya nggak perlu diragukan, seperti biasa punya detail yang bagus, dynamic range luas, dan sama sekali nggak backlight dalam kondisi overexposure. Tone warnanya vibrant tapi masih terlihat natural, pokoknya pas. 8MP super wide angle-nya juga punya tone warna yang masih identik meskipun sedikit lebih kontras. Sudutnya luas dan minim sama distorsi. Meskipun tentu saja kalau kita zoom, detail resolusinya masih kalah dibanding main kameranya. Tapi overall cakep. Portraitnya punya tone warna yang konsisten, detailnya mantap, bokehnya deep, dan separasi objeknya sangat rapi. Dari dulu kualitas mode portraitnya Vivo itu selalu paling top. Kayaknya formula algoritmanya Vivo ini perlu dicontek sama brand-brand lain. Tapi kalau buat mode makronya sih menurut saya masih biasa-biasa aja. Apalagi kalau dibandingin sama mode lainnya. Maklum lah, soalnya memang cuma 2MP. Kualitas video recordingnya juga konsisten. Detail bagus, dynamic range luas, autofocusnya cepet, auto exposure-nya juga seamless banget. Overall mantep, cuma sayang fitur OIS lagi-lagi juga absen di Vivo V23 5G ini. Dengan kompensasi stabilisasi EIS sebagai gantinya. Yang overall termasuk oke selama nggak buat bermanuver secara cepat. Kalau buat video recording santai kayak gini meskipun masih pakai EIS menurut saya udah termasuk stabil. Tapi kalau buat manuver cepat kurang saya rekomendasiin soalnya masih ada distorsi getarannya. "4K videonya juga punya kualitas detail dan dynamic range yang lebih cakep lagi. Cuma frame rate-nya menurut saya masih kurang konsisten. Jadi kalau buat movement cepat terkadang agak sedikit dragging di frame rate-nya. Saran saya capture dengan movement yang aman-aman aja, nggak usah terlalu terburu-buru. Lebih recommended lagi kalau pakai gimbal, pasti hasilnya bakal lebih bagus." Buat kondisi low light, menurut saya sangat bisa diandalin dan bukan sekedar gimmick. Awalnya saya bingung, kok motret malam-malam hasilnya sering overexposure kalau pakai mode night-nya. Ternyata kualitas jepretan di mode autonya aja udah bandel banget buat motret di kondisi low light. Jadi ini hasil mode autonya kalau buat motret malam hari. Masih belum pakai night mode aja udah nggak ada noise sama sekali kalau cuma buat kondisi low light malam hari kayak gini. Nah, mode malamnya ini baru bener-bener kepake dalam kondisi low light yang lebih ekstrim. Bener-bener gelap selama masih ada sumber cahaya di dekatnya. Udah cukup buat bikin hasil fotonya tetap clear, fokus sama objek, nggak blur dan minim banget sama noise. Saya kasih approval buat 60MP AF night kameranya ini. Sangat bisa diandalin dalam kondisi low light baik kamera depan maupun belakangnya. Ada juga beberapa fun feature yang cocok buat bermain-main dalam gelap. Misalnya bokeh flare portrait yang bisa ngeganti motif bokeh yang ada di background jadi love, butterfly, sampai star. Dan beberapa multi-style portrait baru seperti party portrait dan flash portrait yang bisa digunain dengan front camera dual tone spotlight juga. Tapi tentu saja nggak semuanya sempurna. Soalnya untuk video recording dalam kondisi low light, masih belum setangguh kemampuan fotografinya. Jadi kalau agak jauh dari sumber cahaya, hasilnya masih terlihat noise di mana-mana. Tapi selama deket dengan sumber cahaya, masih sangat bisa diandalin dan cakep banget kayak gini. Oke, sebelum kita gaming test performa chipset Dimensity 920-nya, kita bahas dulu displaynya. Vivo V23 5G ini punya display 6,44 inch Full HD Plus AMOLED dengan refresh rate 90Hz. Jalan smooth di Vantage OS 12, Android 12. UI-nya simple dan minimalis. Brightness-nya juga cukup kalau buat indoor maupun outdoor. Nggak ada komplain sama sekali kalau urusan display, udah cakep. Cuma sayang speakernya masih belum stereo aja. Padahal kualitas suara speakernya menurut saya udah mantep treble dan bassnya. Vivo V23 5G ini pakai chipset Dimensity 920, 8GB plus 4GB extended RAM. Jadi total RAM-nya up to 12GB dan internal storage 128GB.
yang punya performa cukup powerful. Hasil Antutunya mendapatkan skor di 450 ribuan. Buat main PUBG, setting grafik tertingginya ada di HDR Ultra atau Smooth Extreme. Kita mainin di settingan Smooth Extreme, gameplay lancar dan minim terjadi frame drop. 10 menit awal permainan, rata-rata FPS ada 59 sampai 60 frame per seconds. Dan suhu maksimal hanya ada di 41 derajat. Cuma berasa hangat aja. Sampai selama 30 menit permainan, baterainya berkurang 8%. Masih wajar untuk kapasitas baterai 4200 mAh. Dan kita mainin lebih lama lagi, temperaturnya juga tetap stabil di angka 41 derajat aja. Jadi saya rasa perlindungan 7 komponen liquid cooling system yang ada di Vivo V23 5G ini termasuk sukses. Temperatur tetap stabil meskipun punya bodi setipis ini. Cuma secara handheld bentuknya yang flat ini jadi kurang begitu nyaman kalau buat gaming durasi lama. Bisa jadi licin kalau tangan kita berkeringat, karena memang bentuk persegi itu kurang ngegrip di tangan. Jadi saran saya kalau buat gaming lama mendingan pakaiin aja soft case-nya, jadi nyaman. Durability baterainya pun menurut saya juga termasuk awet untuk 4200 mAh. Buat dijadiin daily driver jelas masih tembus di atas sehari untuk pemakaian wajar. Dan nggak sampai sejam juga untuk isi penuh baterainya, soalnya udah 44 watt flash charge. Jadi untuk urusan baterai sih menurut saya nggak bakalan jadi problem. Fitur lainnya udah ada NFC multifunctions, udah 5G ready dual SIM card. Cuma sayang masih belum bisa di-extend external memory aja. Jadi mesti puas di kapasitas internal memorinya yang 128 GB. Tapi nilai plusnya jaringan 5G-nya juga udah dual on 5G. Jadi dua buah SIM cardmu nanti bisa aktif di jaringan 5G secara bersamaan. Jadi udah future proof juga kalau buat pemakaian 5G jangka panjang nanti. Oke, kesimpulannya. Apakah Vivo V23 5G ini worth it buat dibeli? Overall menurut saya Vivo V23 5G ini adalah smartphone kelas mid-range yang punya paket lengkap, punya desain dan build quality terbaik di kelas mid-range, punya kualitas kamera depan terbaik dan terlengkap di kelas mid-range, kamera depan maupun belakang yang sangat bisa diandalkan buat kondisi malam hari, dan punya dapur pacu yang juga sangat bisa diandalin. Meskipun ada beberapa faktor juga yang perlu dipertimbangin seperti absennya OIS, belum stereo speaker, dan belum bisa extend external memory. Kalau urusan note sih kembali ke selera masing-masing, tapi buat saya pribadi sama sekali nggak problem. Karena bagi saya Vivo V23 5G ini punya desain yang paling keren di sepanjang Vivo V series. Jadi kalau beberapa pertimbangan tadi masih bisa kalian terima, maka Vivo V23 5G ini sangat worth it buat kalian beli. Khususnya kalau dibanderol di bawah 6 juta. Mengingat dari segi desain, build quality, dan kemampuan front kameranya sendiri, udah punya diferensiasi market unik yang nggak dimiliki smartphone mid-range lainnya. Jadi kalau itu yang memang kalian cari, langsung gas aja. Recommended dari saya. Oke, segitu dulu video reviewnya. Saya Vian, see you in the next videos.